Halo, sekarang kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi adalah bagian yang paling dasar di dalam pemahaman tentang aljabar. Jadi fungsi itu apa? Kalau saya mempunyai sebuah black box atau kotak hitam yang saya simbolkan dengan fx, fungsi itu adalah sesuatu yang memetakan inputan di dalam hal ini saya simbolkan sebagai x menjadi output dalam hal ini saya simbolkan sebagai y. Jadi fungsi itu adalah sesuatu, aturan atau sesuatu yang memetakan input menjadi output. Misalkan, sesuatu itu adalah generator listrik, maka kalau dalam hal ini pembangkit listrik tenaga air, maka X itu adalah jumlah air, sedangkan outputnya Y itu adalah berapa arus listrik yang bisa dikeluarkan oleh generator listrik itu. Tetapi secara matematika, fungsi itu disimbolkan sebagai F. Nah, secara matematika dia disimbolkan sebagai F titik 2 adalah fungsi yang memetakan X ke Y. Seperti ini bentuk matematisnya. Atau bisa juga dituliskan sebagai Y sama dengan Fx. Ini matematisnya bentuknya seperti ini. Nah, jadi definisinya apa? Fungsi itu adalah aturan atau rule yang memetakan setiap anggota dari himpunan domain dalam hal ini adalah input atau masukan, ke satu anggota dari himpunan range. Range seringkali dalam buku-buku referensi disebut sebagai output atau keluaran. Jadi lihat definisi dari fungsi adalah aturan atau rule yang memetakan setiap anggota. Anda perhatikan baik-baik, setiap anggota dari himpunan domain ke satu anggota dari himpunan range. Contoh lebih sederhananya atau lebih terlihat, Anda bisa lihat di sini, misalkan X ini punya anggota, X adalah input, Y adalah output. Dia punya anggota, X punya anggota negatif 2, 2, negatif 1, 1, dan 0. F, fungsi ini atau rule ini memetakan setiap anggota dari X ke satu anggota dari Y. Contohnya negatif 2 dan 2 dipetakan ke 4. Negatif 1 dan 1 dipetakan ke 1. Anda tahu sebetulnya fungsi ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini yang kita sebut dengan fungsi X kuadrat ini. Itu adalah aturan yang memetakan setiap anggota dari X ke satu anggota dari Y. Contoh sederhana sekarang, ini bentuk matematis yang sangat sederhana. Fx atau rule Fx atau fungsi Fx sama dengan 3x dikurangi 5. Kalau saya punya input X sama dengan 2, berapa nilai Fx? Maka sederhana, Anda tinggal masukkan atau mengganti variabel X ini dengan 2. Jadi, 3 dikali 2 dikurangi 5, hasilnya adalah 1. Ini keluaran dari fungsi Fx di atas. Berapa sekarang kalau F kita masukkan nilai dari X min 1? Maka yang Anda lakukan adalah Anda ganti X itu dengan X min 1, X minus 1. Jadi 3 dikali X dikurangi 1, dikurangi 5, hasilnya adalah 3X dikurangi 8. Fungsi lebih lanjut bisa dibuat di dalam komposisi. Kalau Anda punya fungsi lebih dari satu. Contohnya di sini, saya punya domain X, Y, dan Z. Sekarang saya punya dua fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G. Maka kita tuliskan, kalau bentuknya seperti ini, F berjalan dahulu, kemudian baru diikuti oleh G. Maka saya tuliskan secara komposisi, HX, simbol yang baru, G lingkaran F, X, atau G dalam kurung Fx. Lingkaran ini artinya apa? Lingkaran ini artinya fungsi G setelah F, atau fungsi G mengikuti F.
Jadi di sini fungsi G setelah F atau fungsi G mengikuti F. Anda lihat dalam gambar fungsi G setelah F. Jadi F berjalan duluan, kemudian baru G. Kalau Anda lihat dalam gambar sebelumnya, Anda tahu bahwa fx itu adalah x kuadrat. Misalkan saya sekarang definisikan gx itu adalah 2x plus 1. Maka G lingkaran fx itu adalah G dalam kurung fx, maka x pada G ini kita ganti dengan fx, atau dalam hal ini adalah x kuadrat. Jadi kita dapatkan 2, ini adalah x yang sudah diganti dengan fx sama dengan x kuadrat, 2x kuadrat ditambah 1. Ini adalah fungsi komposisi G lingkaran F. Sekarang Anda coba masukkan x negatif 2. Maka 2 dikali negatif 2 kuadrat ditambah 1 hasilnya adalah 9. Anda lihat kembali ke gambar sebelumnya. Kalau X Anda adalah negatif 2, Anda lihat di sini Z adalah 9. Betul kan hasilnya? Sekarang kita lihat lagi misalnya X sama dengan 1. Maka 2 kali 1 kuadrat ditambah 1 hasilnya adalah 3. Anda lihat dalam gambar sebelumnya, kalau X adalah 1, maka dia akan memberikan hasil 3. Jadi seperti ini yang kita sebut dengan fungsi komposisi. Membuat fungsi kita menjadi gabungan dari beberapa fungsi sehingga menjadi lebih sederhana. Sekarang fungsi itu bisa dioperasikan dalam berbagai macam cara, seperti halnya di dalam aritmatika biasa. Penjumlahan f ditambah g x itu adalah fx ditambah gx. Anda bisa lakukan operasi pengurangan, fx dikurangi gx. Anda bisa lakukan operasi perkalian, fx dikali gx. Anda bisa lakukan operasi pembagian, fx dibagi dengan gx. Sekarang mari kita lihat contoh kasus. Misalkan saya punya fungsi z x, h didefinisikan sebagai fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Nah, bagaimana bentuk z, x, h sekarang kalau saya definisikan bahwa fx itu adalah x kuadrat ditambah 3. Maka yang Anda lakukan adalah x plus h, ini Anda masukkan ke dalam x. Seperti ini. Anda lihat di sini, ini adalah fx plus h. Jadi, x plus h kuadrat ditambah 3 dikurangi fx itu sendiri, yaitu x kuadrat ditambah 3 dibagi dengan h. Anda operasikan secara aljabar, x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 3 dibagi h. Anda dapatkan nilainya adalah z sekarang adalah 2x ditambah h. Jadi itu solusi untuk jawab kasus yang pertama. Fungsi ini adalah fungsi yang nanti akan banyak kita gunakan di dalam kalkulus. Dalam hal ini adalah turunan, fungsi turunan. Kalau kita memberikan limit h mendekati 0 pada fungsi z seperti ini. Contoh yang lain sekarang. Sekarang saya punya fx sebesar atau didefinisikan sebagai 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6. Saya punya fungsi yang kedua, gx, 2x dikurangi 1. Nah, berdasarkan dua fungsi ini, fx dan gx, saya dapatkan bahwa fungsi komposisi f lingkaran gx itu nilainya 101 atau 101. Sekarang Anda tentukan berapa nilai x. Lihat, ini adalah soal UNAS tahun 2007 untuk IPA. Maka kita bisa jawab dengan cara begini. F0gx atau f dalam kurung gx itu adalah kita dapatkan dengan cara memasukkan gx ke dalam f. Jadi
3 dikali 2x minus 1 kuadrat dikurangi 4 kali 2x minus 1 ditambah 6. Anda uraikan di sini, dia menjadi seperti ini. Kalau Anda sederhanakan, dia menjadi 12x kuadrat dikurangi 12x ditambah 3 dikurangi 8x ditambah 10, sedangkan yang di sana F0gx itu adalah 101. Jadi sekarang saya dapatkan persamaan 12x kuadrat dikurangi 20x dikurangi 88 sama dengan 0, dengan cara memindahkan 101 ke sebelah kanan. Maka Anda dapatkan ini kita bagi 2 semua, 6x kuadrat dikurangi 10x dikurangi 44. Kalau Anda faktorkan, Anda mendapatkan 6x dikurangi 22 dikali dengan x ditambah 2. Sehingga sekarang Anda punya 2 buah x. X yang pertama adalah 22 per 6 atau 3, 2 per 3. Sedangkan x yang kedua adalah negatif 2. Banyak belajar membuat orang pintar, tapi memahami membuat orang berakal budi. Sampai di sini pemahaman kita tentang fungsi. Sampai ketemu lagi.